Kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemilik wewenang berupa sistem konsep resmi yang menjadi landasan berperilaku politik dalam suatu negara. Berikut kebijakan politik pada masa Presiden B.J. Habibie. Yang pertama, kebebasan pers. Pada pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, pemilu bebas dan demokratis. Pak Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Yang ketiga, otonomi daerah. Dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Yang keempat, lahirnya Komnas Perempuan pada peristiwa Mei 1998. Banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa, dan Pak Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Yang kelima, kemerdekaan Timor Leste. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum ini sempat mendapatkan tidak persetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Pak Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Yang terakhir, wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Pak Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Saya akan menjelaskan mengenai sosial budaya pada masa Presiden B.J. Habibie. Keadaan sosial dan budaya pada masa pemerintahan B.J. Habibie berangsur kondusif, dan masyarakat Indonesia dapat bebas berpendapat. Awal mulanya, pada masa akhir dari pemerintahan Orde Baru terjadi konflik etnis yang membuat krisis sosial pada saat itu. Karena terjadinya konflik etnis, saat itu masyarakat yang ingin berpendapat jadi terbatasi oleh adanya penculikan misterius terhadap tokoh-tokoh yang lantang menyuarakan kritik dan pendapat terhadap pemerintahan. Namun pada masa reformasi, khususnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kondisi masyarakat berangsur-angsur kondusif. Konflik etnis telah berhasil dihentikan, sehingga masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya, serta media massa pun tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden B.J. Habibie pada masa kepemimpinannya. Ada 4 cara yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah kerjasama dengan IMF, lalu yang kedua adalah independensi bank yang ada di Indonesia, yang ketiga adalah likuidasi beberapa bank yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai tukar rupiah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai IMF. 1. Kerjasama dengan IMF. Mengapa Indonesia bekerja sama dengan IMF? Sebab IMF menawarkan bantuan atau pinjaman dana untuk negara-negara yang butuh untuk memperbaiki neraca pembayarannya. Lalu yang kedua adalah independensi bank di Indonesia. Independensi bank di Indonesia berarti Bank Indonesia bebas untuk ikut campur tangan pemerintah atau pihak tertentu dalam mengatasi krisis. Lalu yang ketiga adalah melikuidasi beberapa bank yang ada di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 4, likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha atau pembubaran badan hukum bank. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan nilai tukar rupiah. Meningkatkan nilai tukar rupiah ini hasilnya mulai terlihat pada 20 Mei tahun 1998.
Tercatat nilai rupiah menguat dari 11.200 US dollar menjadi 7.385 US dollar sampai tanggal 20 Oktober tahun 1999. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang masa pendidikan B.J. Habibie. Dalam rangka menarik minat pasar, pendidikan tinggi di Indonesia harus membuka program-program pelatihan, sertifikasi, serta kuliah jarak jauh yang dikelola dengan logika kolaboratif, yaitu ketersambungan dunia bisnis dan dunia pendidikan. B.J. Habibie mulai 1990 mulai membebaskan SPP dari SD hingga SMTA. Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa SD kepada 1,16 juta siswa nasional untuk SMTA dan perguruan tinggi. Terima kasih.